Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 7A dan 7B yang Bapak cintai dan banggakan. Let's go ya. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi dan unsur kebahasaan ya. Jadi sebelum itu, gimana kabar kalian? Kira-kira sehat ya? Di tengah pandemi ini, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, dan juga jaga jarak. Hindari keluar rumah jika memang tidak ada keperluan. Oke? Ya. Hari ini seperti yang tadi Bapak bilang, materinya adalah struktur teks deskripsi ya. Struktur dari teks deskripsi yang sudah kamu pelajari kemarin, hari ini didalamkan lagi, ditegaskan lagi tentang struktur teks deskripsi. Oke, kan kamu lihat di situ ada gambar apa, nak? Kucing ya. Jadi kalau yang di pertemuan sebelumnya terjadi perdebatan apakah itu kucing atau rubah, tapi ternyata sudah disepakati bahwa itu adalah seekor rubah. Jadi sekarang Bapak anggapnya sebagai kucing aja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, strukturnya ada apa aja sih? Ini ada di buku paket kamu halaman 9 ya. Kalau kamu lihat buku paket kamu ada di halaman 9. Oke. Di halaman 9 ini seperti yang kamu lihat ada apa aja? Ada 3. Ada identifikasi objek ya. Ada, sebentar Bapak cek di iPad dulu. Ada deskripsi bagian dan juga penutup ya. Jadi 3 poin inilah yang dari struktur teks deskripsi. Ingat teks deskripsi itu membahas apa kemarin ya, menggambarkan sesuatu dengan sangat jelas ya, hingga pembaca seolah-olah bisa melihat, menerka dan merasakan dari hal yang sudah dicapai. Yang harus kamu ketahui bahwa di bahasa Indonesia itu pendekatannya adalah aplikasi, aplikatif. Jadi tidak lagi ditanyakan apa yang dimaksud dengan identifikasi objek gitu, apa itu deskripsi bagian, apa itu penutup, tidak, tapi langsung ke arah konteksnya. Paragraf mana yang menunjukkan identifikasi objek, paragraf mana yang menunjukkan deskripsi bagian, dan paragraf mana yang menunjukkan penutup ya. Jadi ada di halaman 9 buku paket kalian. Buku paket kamu yang mana? Yang ini. Kita punya kan? Oke, kita lanjut. Nah, ciri identifikasi objek itu ada 3 ya. Yang pertama adalah, yang kedua ialah, dan yang ketiga merupakan. Jadi dalam suatu mengidentifikasi sesuatu, menjelaskan objek itu, misalnya bahwa megang pensil, maka pensil adalah gitu ya. Ada 3, adalah, ialah, dan merupakan. Ini adalah ciri dari identifikasi objek. Yang apa? Yang akan dideskripsikan. Oke. Lanjut ya. Nah, yang akan dideskripsikan. Contohnya apa? Kalau misalnya kamu ingin mengidentifikasi rumah ya, maka rumah adalah gitu ya, adalah. Kalau kamu ingin mengidentifikasi sekolah, maka sekolah merupakan gitu ya. Kalau kamu ingin mendeskripsikan perpustakaan, maka perpustakaan ialah. Kalau kamu ingin mendeskripsikan mobil, maka mobil
adalah, ya, maksudnya apa? Kembali ke sini, rumah ini, ya, rumah, sekolah, perpustakaan nih, ya, dan mobil ini adalah objek lagi salah, objek yang dideskripsikan, ya, itu. Nah, sedangkan adalah ya, ialah, ini apa? Ini adalah dari kata copula. Oh, ketutupan kepala bapak ya. Itulah ya. Jadi identifikasi objek itu, kalau kamu misalnya bapak minta coba deskripsikan rumah kamu, maka rumah adalah. Coba deskripsikan laptop kamu, maka laptop ialah, gitu ya. Kata kunci itu. Jadi identifikasi objek. Lanjut. Lalu ada deskripsi bagian. Terletak di tengah teks, dia merupakan inti informasi, ya. Dan juga membahas apa aja, bisa bentuk, letak, warna, dan lain-lain dari objek yang dideskripsikan. Itu kata kuncinya ya. 3 hal itu. Nah, langsung aja ke contohnya deh, karena biar kamu tahu. Misalnya rumahku tadi, bentuk rumahku misalnya minimalis, misalnya bentuk rumahku minimalis. Sekolahku terletak di Jakarta, gitu ya. Koleksi buku-buku di perpustakaan sangat beragam. Misalnya gitu, sangat beragam. Mobilku sangat irit sekali. Ya, artinya ini deskripsi bagian, tentunya panjang. Misalnya kamu mendeskripsikan sesuatu, maka intinya tuh dari deskripsi bagian. Kamu ingin mendeskripsikan laptop, maka di laptopnya ada apa aja, ada harddisknya dan lain-lain, itu masuknya di deskripsi bagian, ya. Setelah itu masuk apa? Masuk ke ada penutup. Penutup itu ada di paragraf terakhir, ya. Ada di paragraf terakhir. Ya, ada di paragraf terakhir. Ada apa aja? Bentar, ini masih agak ngelag dikit. Ada apa aja? Ada jadi, maka, oleh karena itu. Ya. Jadi kalau misalnya jadi, ini contohnya. Jadi rumahku, ya, maka sekolahku, oleh karena itu, dan jadi mobilku. Itu dari penutup contohnya, ya, contoh dari struktur penutup yang ada di teks deskripsi. Silakan simak 2 video berikut ini. Video yang pertama, disimak ya.
Satu lagi, tempat yang dapat kalian kunjungi di Makassar nih Sob Kids. Namanya Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah benteng peninggalan kerajaan Gua Talo Sob Kids. Benteng ini berada di pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Fort Rotterdam ini sebetulnya yang kita lihat sekarang seperti ini itu adalah bangunan yang dibuat oleh Belanda. Makanya kemudian kelihatan ini kan nuansanya arsitekturalnya sangat menonjol sebagai dalam bentuk bangunan Eropa. Benteng ini dibangun tahun 1545. Wah, kira-kira sudah berapa ya umurnya? Pada zaman dahulu, Fort Rotterdam dibangun oleh Raja Goa ke-9. Dan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Fort Rotterdam direkonstruksi Sob Kids. Benteng Ujung Pandang ini pada awalnya memang sudah dibangun oleh kerajaan. Jadi yang membangun awal itu adalah kerajaan Goa. Itu pada tahun 1545 awal pembangunannya. Nah, dari pembangunan itu kemudian ada perubahan-perubahan ya. Jadi tahapan-tahapan pembangunan itu karena di awal pembangunan itu dia hanya berupa gundukan tanah, kemudian nanti diganti dengan bata, kemudian diganti dengan balok-balok batu padas yang seperti yang kita lihat sekarang. Nge-lag ya guys, sebentar ya. Kita ulang sedikit. Penyu mampu Rotterdam ya Sob Kids, wajibkan kerajaan Rotterdam ya Sob. Jika dilihat dari udara, benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang sedang merangkak menuju lautan. Filosofi yang terdapat di dalam bentuk penyu itu adalah seekor penyu mampu hidup di darat maupun lautan. Mengapa benteng ini juga dikenal dengan nama Fort Rotterdam ya Sob Kids? Pada zaman dahulu, kerajaan Gua Talo menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Masuknya Belanda itu kan diawali oleh suatu peristiwa yang dikenal oleh banyak orang sebagai Perang Makassar. Nah, perang ini terjadi antara kerajaan Goa Talo dengan Belanda. Nah, perang ini berlangsung dari tahun 1666 sampai 1669. Tetapi di tengah perang ini kemudian terjadi penandatanganan perjanjian. Kalau dalam buku sejarahnya adik-adik kita itu namanya perjanjian Bungaya. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Begitulah Sob Kids, sejarah dari benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam ini. Menarik untuk dikunjungi kan Sob Kids? Karena Fort Rotterdam memiliki sejarah yang sangat panjang dulunya. Kalau Sob Kids ke Makassar, jangan lupa untuk mampir ya ke Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Oke, itu tadi tentang Fort Rotterdam ya. Jadi setelah kamu simak video itu, oke, langsung dibuka buku paketnya lagi, baca di halaman 14 dan 15 ya. Apa judulnya tentang Fort Rotterdam? Silakan dibaca.
dan langsung kamu bandingkan apakah informasi tadi yang disampaikan itu sama atau tidak dengan yang ada di teks ya. Kalau berbeda, di poin apa perbedaannya? Silakan. Jadi kata kunci kamu bandingkan antara video dengan teks. Jadi video itu sebagai pelengkap dari teks yang akan kamu baca, yaitu tentang Fort Rotterdam. Oke, selanjutnya silahkan kamu jawab pertanyaan sama seperti yang kemarin, tapi ini pertanyaannya beda. Dalam waktu kayaknya 5 menit aja. Kalau 10 menit agak terlalu lama, jadi 5 menit cukup karena jawabannya singkat-singkat kok, itu enggak yang susah. Jadi Bapak berikan waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Langsung nanti kita akan koreksi ya jawabannya. Sambil menunggu 5 menit, Bapak akan putarkan sebuah lagu.
sudah diberikan waktu 5 menit ya. Silakan kita cek sekarang jawabannya. Di manakah lokasi Benteng Rotterdam? Di Makassar ya. Apa nama lain Benteng Rotterdam? Yaitu Fort Rotterdam. Siapa yang membangun Benteng Rotterdam? Sultan Alauddin. Benteng Rotterdam termasuk objek wisata apa? Bisa objek wisata bernilai tinggi. Mengapa disebut ikonik atau ikonik? Karena simbol perlawanan sekaligus pengkhianatan. Apa keunikannya? Jika dilihat dari atas disebutnya bentuknya seperti seekor penyu. Dan apa makna filosofi yang mendalam? Ketikanya adalah seekor penyu melambangkan kekuasaan. Bagaimana gambaran suasana pada sore hari di sana? Sinar matahari oranye yang indah dan cantik. Apa nama museum dalam Benteng Rotterdam? Ada Museum La Caligo. Bagaimana gambaran museum tersebut? Berisi aneka peninggalan manusia dari zaman dahulu kala. Gimana? Betul semua? Mantap. Kalau yang belum betul semua, salah satu, salah dua, lebih teliti lagi, coba lagi di lain kesempatan. Baik, berikutnya silahkan kamu buka Chrome-nya ya, lalu buka elabscloud.xyz ya. Sign in with Google jangan lupa di sini. Kalau Bapak simpan namanya, nanti kamu cari, Bapak akan daftarkan kamu di kelas bahasa Indonesia Bapak nih, kelas 7 ya. Masih hidden sekarang, belum mau buka. Nantinya bisa akan kamu lihat. Nah, apa yang akan kamu kerjakan di hari ini ada 2 nih ya. Yang pertama itu soal TTS dan lembar jawaban dan soal mengurutkan teks deskriptif. Ini kenapa belum menyala? Karena belum Bapak aktifkan. Jadi dua-duanya hari ini akan kamu kerjakan dan langsung ada nilainya ya. Jadi caranya kamu download dulu kedua file ini, soal TTS dan soal mengurutkan, dan kerjakan di lembar jawabannya. Kerjakannya di Chrome ya. Waktunya Bapak tunggu sampai jam 12 siang. Tapi kalau kamu kerjakan sekarang semuanya, kita akan langsung bahas setelah keluar nilainya. Baik, selamat mengerjakan. Bapak harap di pertemuan ketiga cukup. Segala bentuk pertanyaan, segala bentuk diskusi kita langsung via Zoom ya. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.